Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir kembali bersama saya Saifuddin Tahir akan berbagi perihal pekerjaan panas. Apa itu pekerjaan panas? Pekerjaan panas adalah bahasa Inggrisnya disebut dengan hot work. Banyak di antara kita para pelaut, para operator pelayaran, para uh, staf-staf pelayaran atau kapten kapal atau petugas terminal, khususnya untuk kapal-kapal tanker minyak, product carrier, crude carrier maupun gas carrier atau terminal gas, terminal minyak. Kadang-kadang bertanya kepada kami apa definisi yang tepat untuk hot work atau pekerjaan panas. Namun sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama subscribe terlebih dahulu agar bisa mendapatkan kiriman video-video yang bermanfaat pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Marilah kita mulai pertama-tama. Ada kawan-kawan dari perusahaan pelayaran yang pekerjaannya sehari-hari adalah mengoperasikan kapal tanker. Staf yang ada di darat, yaitu kru ada di kapal, ya, manajer yang ada di pelayaran kapal tanker, kawan-kawan Pertamina, ya, DPA, ya, serta kapten kapal, KKM yang dari kapal-kapal tanker minyak, crude carrier, product carrier, kemudian karyawan dari terminal termasuk loading master atau supervisor atau semua pihak yang terlibat di dalam terminal minyak dan terminal gas. Mereka semua bertanya kepada saya, apa sebenarnya definisi tepat daripada pekerjaan panas atau hot work ini? Karena pekerjaan panas ini membutuhkan satu izin, namanya hot work permit. Nah, kapan hot work permit harus diberikan, kapan hot work permit tidak boleh diberikan. Nah, ini perlu kita jelaskan dalam kesempatan ini. Kawan-kawan semua, bahwa hot work itu adalah, ini bukan permit, nanti permit akan kita jelaskan pada sesi yang tersendiri. Definisi daripada hot work adalah suatu pekerjaan yang boleh dibilang menggunakan segala sesuatu yang berpotensi menyulut adanya kebakaran. Itu adalah pekerjaan hot work, pekerjaan panas. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan panas, misalnya pengelasan. Semua pekerjaan pengelasan itu disebut hot work. Makanya jangan kaget ada terjadi kebakaran di Surabaya, di PT PAL Indonesia, itu Salawati terbakar, atau pekerjaan apapun di kapal lain, di mana-mana, atau di galangan mana, di pelayaran mana, di terminal mana, di kapal apa yang terjadi kebakaran, maka itu semua penyebabnya adalah hot work, pekerjaan panas, ya, yaitu salah satu namanya pengelasan, ya. Pengelasan ini sangat harus diperhatikan. Seorang surveyor memberikan rekomendasi bahwa kapal harus dipotong platnya, plat lambung yang kurang dari ketebalan minimum, misalnya T minimum yang kurang, misalnya akar L plus 1,5, kurang daripada itu harus dipotong. Maka pekerjaan, begitu rekomendasi itu diberikan, maka ada namanya pekerjaan hot work. Nah, ini harus diperhatikan dengan benar, dengan baik-baik, dan harus dilakukan sesuai dengan SOP, ya, SOP. Lalu kalau di pengeboran bagaimana? Drill, pekerjaan drill itu juga termasuk hot work. Makanya begitu drilling ada namanya pekerjaan hot work. Harus ada permit hot work per minute permit. Ya, namun kita nanti akan tersendiri, ya, kita akan belajar mengenai drilling, ya, terutama pada bidang kami adalah mobil oil drilling unit MODU, ya, pekerjaan MODU, bukan
onshore unit, atau ini offshore unit, yaitu khususnya pada MODU. Semua pekerjaan yang terkait dengan kelistrikan, listrik, sumber listrik, ya, ada genset, elektrikal, kemudian alat listrik. Nah, menggunakan alat kelistrikan, peralatan menggunakan kelistrikan, itu adalah pekerjaan hot work yang harus diperhatikan pada kapal tanker, ya, atau terminal minyak, baik minyak dan gas, ya. Kawan-kawan semua intinya semua peralatan yang bisa mengakibatkan menciptakan percikan api, ya, panas, ya, jangankan api, panas, percikan api atau api, itu adalah disebut pekerjaan hot work, ya. Ini harus diperhatikan. Mulai sekarang marilah kita harus memperhatikan apa itu hot work dan prosedur harus ada. Ya, kami senantiasa pada saat mereview semua sistem manajemen manual, saya lihat apakah ada hot work, SOP daripada hot work ini. Bila mana ada SOP hot work untuk kapal, perusahaan-perusahaan yang mengoperasikan kapal tanker, perusahaan yang mengoperasikan kapal tanker crude oil, produk tanker, gas carrier, LNG, LPG, kita lihat apakah ada hot work sebelum kita lakukan approval, ya. Inti daripada hot work ini adalah bahwa suatu daerah, misalnya geladak kapal tanker, ya, LPG, kapal LNG, itu pasti akan menciptakan suatu uap namanya hidrokarbon. Ya, hidrokarbon inilah yang bisa mengakibatkan terbakar. Uap hidrokarbon yang ada di udara di atas geladak, makanya kalau kita di geladak kapal tanker, kita tidak boleh membawa peralatan-peralatan yang mudah terbakar, ya. Misalnya ngerokok saja tidak boleh, matches, membawa baterai, power bank, nah, itu potensial tidak boleh digunakan di daerah yang ada mengandung potensi uap hidrokarbon. Hot work ini juga adalah menghindari segala sesuatu yang bisa menyulut, ya, bisa menyulut adanya api, ya, atau menyulut adanya api, atau sumber penyulutan itu harus dipertimbangkan. Jadi sekali lagi bahwa mempertimbangkan hot work ini adalah satu adalah uap hidrokarbon, yang kedua penyulut dan sumber penyulutnya. Ini perlu diperhatikan. Kawan-kawan semua, di mana letaknya hot work itu boleh dilakukan? Pekerjaan hot work itu hanya boleh dilakukan di luar kamar mesin, ya. Seluruh kapal kalau kita memperhatikan ada bagian kamar mesin dan bagian di luar kamar mesin. Nah, engine room itu tidak boleh sama sekali dilakukan pekerjaan hot work. Di luar engine room boleh dilakukan hot work. Cuman di luar engine room harus dilakukan hot work permit. Hot work permit itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang pihak yang kompeten untuk memberikan izin apakah boleh dilakukan pekerjaan hot work atau tidak. Jadi intinya di luar kamar mesin. Di dalam kamar mesin dilarang sama sekali. So, bagaimana kalau di kamar mesin? Di kamar mesin ada alternatifnya. Alternatifnya disebut dengan cold work. Nanti akan kita jelaskan sendiri apa itu yang dimaksud dengan cold work, bukan hot work gitu. Kawan-kawan semua, bahwa mana bisa kita mengerjakan sesuatu tanpa dengan adanya hot work? Ya, bisa saja. Makanya IMO ataupun OCIMF, ISCOT ataupun
yang lain, ICS dan lain-lain, organisasi pelayaran ataupun organisasi dunia, WHO, ILO, IMO memberikan satu aturan namanya disebut izin, ya, izin daripada pekerjaan panas atau hot work permit. Ada peraturannya. Di Indonesia ada peraturan nasional, mungkin dikeluarkan kementerian-kementerian terkait. Nah, nanti kita akan pelajari detail-detail daripada hot work, apakah ada di Kementerian Perhubungan, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian KLH, Kementerian manapun, apakah ada itu pekerjaan perindustrian dan sebagainya. Itu pekerjaan hot work, itu peraturan nasional. Ada peraturan internasional. Kalau dari sisi saya sendiri, saya rezimnya mengikuti rezim IMO dan rezim ILO, ya. Kemudian peraturan ini harus mengacu kepada prosedur. Makanya ISM Code atau SMK manual harus tercantum di situ pekerjaan hot work. Checklistnya bagaimana format minta izinnya. Semua dituangkan di dalam satu manual tadi. Itu disebut izin atau hot work permit. Hot work permit tidak boleh dilakukan. Ada 4 hal yang tidak boleh diberikan oleh pihak otoritas terkait dengan hot work ini. Yang pertama, operasi kargo. Jangan sekali-kali seorang kapten kapal pada saat operasi memuat loading unloading itu minta izin kepada pihak otoritas melakukan izin hot work permit. Sudah barang pasti akan tidak dapat izin. Pemerintah juga demikian. Kalau ada operasi kargo, jangan sekali-kali memberikan izin. Ini yang ada satu lagi, yang kedua, namanya balas. Kelihatannya hanya ballasting saja, ya, ballasting saja. Tetapi ballasting ini mengakibatkan adanya hidrokarbon, uap yang mudah terbakar. Jadi pada saat deballasting tidak boleh ada namanya hot work permit. Jadi dilarang memberikan izin kepada kapal-kapal yang melakukan ballasting, deballasting, itu tidak boleh diberikan izin hot work atau hot work permit. Yang ketiga apa? Yang ketiga ada namanya tank cleaning, ya. Tank cleaning ini pembersihan tangki, penyemprotan. Beberapa hari yang lalu saya ketemu pengusaha, pembersihan cooling, ya, menggunakan chemical, ya, atau discord. Itu proses pembersihan ini mengakibatkan hidrokarbon. Nah, uap hidrokarbon inilah yang dilarang. So, pada saat tank cleaning, kapten kapal jangan mengajukan hot work permit, pasti dilarang. Pemerintah juga demikian, tidak boleh memberikan pada saat kapal sedang melakukan tank cleaning. Ya, yang keempat yaitu pada saat kapal tanker itu melakukan gas free. Pada saat pembebasan gas atau inner gas itu tidak boleh. Proses inner gas, kapten tidak boleh meminta izin hot work permit atau DPA apalagi memberikan izin, ataupun pihak otoritas memberikan izin. So, itulah kira-kira sekitar hot work permit, ya. Hot work, ya. Nanti kita akan bicara sendiri mengenai hot work permit, ya. Jadi pertama kita harus mengetahui apa itu yang namanya pekerjaan-pekerjaan hot work, misalnya pengelasan, jadi pengeboran, atau menggunakan alat-alat listrik, atau menggunakan alat-alat yang bisa menciptakan listrik, atau mengakibatkan percikan, mengakibatkan panas, mengakibatkan kebakaran. So, kita harus tahu filosofi kenapa hot work itu dilarang, karena adanya uap hidrokarbon, adanya penyulut dan sumber penyulut. So, perlu diingat kembali lagi bahwa hot work hanya boleh dilakukan di daerah di luar kamar mesin, tidak boleh di dalam kamar mesin. Kalau pun dilakukan di kamar mesin, harus ada namanya alternatif daripada hot work, yaitu cold work. Izin harus diberikan
dapat diberikan dengan memperhatikan adanya aturan nasional dari kementerian-kementerian terkait dan aturan internasional. Kemudian yang ketiga, semua perusahaan yang mengoperasikan tanker, minyak, produk maupun gas, LPG, LNG dan lain sebagainya harus secara definitif, secara detail, tidak hanya sekedar satu paragraf, secara detail, yaitu aturannya kayak apa, kemudian SOP-nya kayak apa, checklist-nya kayak apa, formatnya kayak apa. Itu semua harus ada di dalam satu prosedurnya. Itu berkaitan dengan izin. Dan yang terakhir, kesimpulannya pelarangan kepada 4 hal, yaitu pada saat namanya cargo operation atau operasi kargo, yang kedua pada saat ballasting, deballasting, dan yang ketiga pada saat tank cleaning, serta yang terakhir yaitu pada saat gas freeing atau pembebasan gas, atau misalnya dalam proses inner gas. Demikianlah sharing singkat saya tentang hot work. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa berikanlah subscribe, ya, komen agar kami akan bisa membuat produk video-video tentang kapal dan perkapalan yang akan datang. Yang berikan share supaya kawan-kawan kita yang belum memahami masalah hot work ini bisa mempunyai penyamaan visi dan interpretasi. Demikianlah dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.